Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alamin Walid Jambi, channel inspirasi untuk usaha dan budidaya gedung walid. Oke teman-teman, kita sedang pekerjaan ini ya, pekerjaan seluf. Nah, ada kriteria beberapa pekerjaan seluf agar lebih cepat pekerjaan teman-teman ya. Jadi kita menggunakan sistem baut. Nah, begitu juga nanti sampai ke atas. Dari tiang dan selup kita semuanya menggunakan baut, jadi tidak menggunakan paku, tidak terlalu boros ataupun pakunya nanti itu tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, pertama-tama memang harus kita bersihkan semua teman-temannya. Itu kan pondasi jalur batu kali sudah terpasang ya, sudah terpasang, kemudian sudah dirapikan untuk setiap selupnya. Nah, kita akan mengecor untuk selup. Selup ini ukurannya 20 kali 25 teman-teman ya. Sebelum melakukan pengecoran itu sebagian pinggir-pinggir ataupun bagian permukaan pondasi batu kalinya, pondasi lajurnya harus dibersihkan terlebih dahulu teman-teman, agar cor-coran kita itu melekat, cor-coran selup itu melekat pada pondasi batu kali. Nah, makanya harus dibersihkan kemudian disiram juga lebih ini ya, lebih cepat teman-teman ya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi, adapun alat yang kita gunakan untuk sistem baut ini memang baut panjang teman-teman ya. Yang panjang 1 meter itu kita potong-potong 33 cm. 33 cm, kemudian menggunakan untuk penahannya biar benar-benar ukuran 20 cm. Jadi pipa listrik itu kita potong-potong sepanjang 20 cm. Jadi dia nggak akan lebih dan tidak akan kurang. Nah, seperti itu. Nah, adapun cara pemasangannya coba nanti lihat ya. Ini kita bersihkan dulu teman-temannya sebelum melakukan pengecoran. Ada baiknya memang wajib dibersihkan. Nah, kemudian ini kita pasang. Ini ininya ya. Bicastingnya ini memang cepat teman-teman, ataupun pekerjaan itu cepat. Nah, itu pipa listriknya seperti itu. Maaf ya, ini memang tidak ada yang memegang kamera, jadi kamera saya pasang. Nah, oke, kita masukkan pipa listriknya itu ke sela-sela antara behel, antara rangkaian behel itu. Kemudian kita menggunakan mur teman-teman. Kita kencangkan dengan mur agar tidak ada pergerakan. Ini hanya bagian ujung-ujung aja teman-teman ya. Dan bicasting ini nanti saya fungsikan juga sebagai bicasting tiang. Ini kan 25 cm. Jadi sedangkan tiang itu ukurannya 25 kali 20 sama. Antara slup dan tiang itu sama ukurannya teman-teman. Jadi pembesiannya itu kita buat cincin itu hanya sekali. Slup sama tiang itu hanya sekali. Begitu juga rangkaian besinya yang lain memang kita gunakan sama. Kenapa? Karena memang untuk gedung walid itu berbeda memang kalau misalkan kita melakukan pembangunan rumah tinggal. Rumah tinggal kan itu ada balok anak, ada balok induk. Nah, seperti itu. Kalau misalkan gedung walid kan dia hanya satu struktur. Dari atas sampai bawah itu sama semua, teman-teman. Nah, jadi ini kita baut ya. Jadi memang ini ukurannya 25 cm karena tinggi slope ini kan 25 cm, teman-teman. 25 cm, jadi dia pas nanti ukurannya. Nah, ini ya kita kencangin menggunakan pengunci seperti ini. Nah, untuk ada sela-selanya seperti itu nanti tinggal ditutup dengan kertas semen seperti itu. Nah, ini bentuknya ya. Jadi pipa listriknya itu 20 cm pas. Nah, semuanya dapat daging teman-teman. Tinggal teman-teman style jaraknya berapa dari masing-masing pinggir. Nah, ini yang sudah selesai, ini jadinya ya. Ini yang sudah jadi. Ini hanya ini pagi kita cor, kemudian sore ataupun siangnya udah kita lepas teman-teman, karena dia nggak akan ada pergerakan. Kalau misalkan menggunakan penjepit kayu di bagian atas itu harus benar-benar pelan-pelan ya, ataupun harus hati-hati untuk membukanya. Kalau ini kan hanya dua pengunci, ini pun hanya 2 pengunci, tetapi lumayan keras juga karena untuk bagian bawahnya itu memang terkena lapisan coran, jadi memang dia lebih keras seperti itu. Nah, ini prosesnya kita ketokin aja, nggak apa-apa, karena memang ini kan menggunakan triplek ya. Triplek 9 mili ini teman-teman. Kemudian ringnya, castingnya itu adalah kayu 46. Kayu 46, tapi di sini menyebutnya kayu 57. Saya nggak tahu di sini kok disebut kayu 57 ya.
Nah, adapun cara pembukaannya cukup simpel teman-teman. Itu kita bersihkan semua bagian pinggir-pinggirnya, bisa menggunakan ini bisa menggunakan tapak kijang dan juga bisa menggunakan palu ataupun bisa menggunakan centong seperti itu. Nah, oke ya, mohon maaf ini karena memang kamera saya pasang teman-teman. Jadi memang kameranya itu posisinya berada di slope yang sudah dicor. Jadi ini cara melepasinnya memang ya harus seperti ini ya. Harus pelan-pelan. Nah, cukup sendiri aja, nggak harus berdua. Lihat hasilnya teman-teman. Itu adukan yang saya pakai itu 1 2 3 ya. 1 2 3 karena ini pasirnya terlalu kasar, jadi saya menggunakan itu 1 1 3 1, jadinya saya balik karena pasirnya 1 2 ya 1 3 2. Pasirnya semennya 1, pasirnya 3 dan kerikilnya 2. Saya balik. Kenapa? Karena memang itu ya, memang harus benar-benar ini mengetahui jenis pasir yang kita gunakan itu seperti apa. Nah, ini bautnya kita akan lepas lagi bautnya ya. Cukup simpel sih, cukup cepet cara membukanya ataupun membuka mal ini. Mal big casting ini memang nggak harus paku ya. Kalau paku itu kadang berserak teman-teman, ataupun kalau kita jepit bagian atasnya itu juga nggak terlalu rapi, karena untuk merapikannya memang lebih sulit karena ada angkur-angkur yang kita pasang yang terbuat dari kayu seperti itu. Nah, ini prosesnya memang cara memasangnya pun sendiri bisa teman-teman, untuk membukanya sendiri juga bisa, tinggal ketok-ketok seperti itu udah beres ya. Tapi nggak harus, ini kan masih lembut ya, harus nggak bisa kita congkel dari balok ini, dari slope ini, karena dia masih lembut. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang saya bagikan untuk membangun gedung walet ini teman-teman terinspirasi, ataupun mudah-mudahan bisa sedikit memberi pengetahuan ya. Begitu juga untuk proses-proses selanjutnya akan saya bagikan kepada teman-teman semua, agar semuanya bisa kalau misalkan mau buat gedung itu yang nggak harus ini ya, nggak harus orang lain, mungkin bisa buat sendiri, ataupun dengan menonton video ini mungkin bisa teman-teman mendapatkan sedikit ilmu agar bisa mengawasi proyeknya ketika ada pembangunan seperti itu. Ini cukup simpel cara pasang dan buka big casting untuk slope, dan untuk balok atas sampai lantai 4 itu semuanya sama teman-teman. Jadi itulah mudahnya kita menggunakan sistem ini ya, sistem big casting menggunakan baut. Nah, ini bekasnya seperti ini ya. Nggak terlalu kelihatan, hanya 2 teman-teman. Hanya dua ya bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian setelah slope terpasang, kemudian kita ratakan, usahakan ratakan itu bisa sambil disiram teman-teman, agar benar-benar padat ya. Agar benar-benar padat pasirnya. Nah, ini tiangnya bisa dilihat, ini semuanya udah di setel, ini semuanya lurus. Ataupun kalau misalkan pemasangan big casting itu nanti kita nggak terlalu susah untuk setting jenis kelurusannya seperti itu. Nah, ini proses corannya seperti ini. Jadi dia atas bawah pinggir kanan itu semuanya dapat daging teman-teman. Nggak harus ininya besar ya, rangkaian besinya ini nggak harus besar. Kadang kan orang berpikirannya bahwa pembesian besar itu kekuatannya besar. Itu salah besar. Kenapa? Karena memang kekuatannya adalah di besi. Percuma besar-besar kalau misalkan pembesiannya juga jarang, ataupun 25 cm. Ini hanya berjarak, ada yang 10 cm, ada 15 cm teman-teman. Jadi dia memang benar-benar oke lah kalau untuk struktur ataupun menahan beban ataupun menahan tekanan ketika ada pergerakan begitu. Karena ini kan daerah rawan gempa ya, untuk Sumbar itu, Sumatera Barat itu memang agak ini rawan. Oke, thank you.